Luciano Spalletti jadi kandidat terkuat pelatih baru timnas Italia. Mantan pelatih Napoli Luciano Spalletti menjadi kandidat terkuat untuk menjadi juru taktik anyar timnas Italia setelah Roberto Mancini mengundurkan diri. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Presiden Federasi Sepak Bola Italia menyukai Luciano Spalletti dan dia berharap untuk bergabung dengan Griazzurri dalam beberapa waktu ke depan. Namun sayangnya ada satu masalah yang mencegahnya bergabung, yakni ada klausul kepergian yang disepakati antara Spalletti dan juga Napoli mengenai hal soal pemutusan kontrak. Dikabarkan Griazzurri membutuhkan 3 juta euro untuk bisa membebaskannya dari Napoli. Kieran Tierney segera gabung dengan Newcastle. Ada kabar terbaru terkait masa depan dari Kieran Tierney. Sang bek dikabarkan kini akan meninggalkan Arsenal untuk bisa bergabung dengan Newcastle. Dilansir dari The Telegraph, Newcastle saat ini sedang aktif berburu bek kiri yang baru. Itulah mengapa Eddie Howe ingin memboyong Kieran Tierney. Laporan yang sama mengklaim bahwa Newcastle tidak langsung membeli Tierney di musim panas ini. Manajemen The Magpies punya kekhawatiran terkait riwayat cedera dari sang bek. Jadi mereka memutuskan untuk meminjamnya terlebih dahulu dan nanti mereka akan memasukkan klausul pembelian permanen. Dimitri Payet resmi bergabung dengan Vasco da Gama. Dimitri Payet telah sepakat untuk bergabung dengan klub asal Brasil yakni Vasco da Gama dengan status bebas transfer dan akan menjalani tes medis dalam beberapa hari ke depan. Dimitri Payet telah memutuskan untuk pindah ke Rio de Janeiro untuk bisa bergabung dengan Vasco da Gama setelah meninggalkan Marseille 1 tahun sebelum kontraknya berakhir pada akhir musim lalu. Kini Payet akan mencoba petualangan barunya di Brasil setelah menghabiskan sebagian besar karirnya di Prancis untuk bermain dengan klub seperti Nantes, Saint-Étienne, Lille, dan juga ada Marseille. Alex Oxlade-Chamberlain diresmikan oleh Besiktas. Oxlade-Chamberlain berstatus sebagai bebas transfer setelah meninggalkan Liverpool pada Juni kemarin setelah ia membela klub tersebut selama 6 musim. Dan kini Alex Oxlade-Chamberlain resmi bergabung dengan Besiktas dalam kontrak 3 tahun setelah meninggalkan Anfield. Sepakat Inter Milan akan segera datangkan Marco Arnautovic. Raksasa Serie A Italia Inter Milan sudah mencapai kesepakatan dengan Bologna untuk bisa memboyong Marco Arnautovic dengan bandrol mencapai 10 juta euro. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Inter Milan sudah menjadwalkan tes medis Arnautovic pada pekan ini. Dan menurut laporan dari Sky Sport Italia, Marco Arnautovic akan dikontrak selama 2 musim saja dan dia akan digaji sebesar 2 juta euro. Inter sendiri tampaknya tak akan berhenti untuk membeli pemain baru. Mereka rencananya masih menginginkan kehadiran seorang bek tambahan. Chelsea resmi perkenalkan Moises Caicedo. Chelsea mengumumkan bahwa mereka telah resmi menuntaskan transfer dari Moises Caicedo dari Brighton. Gelandang berusia 21 tahun itu telah menyetujui kontrak 8 tahun di Stamford Bridge dengan opsi perpanjangan dengan klub selama 1 tahun lagi. Moises Caicedo sendiri begitu sumringah setelah diresmikan sebagai pemain baru dari Chelsea. Ia dikabarkan senang karena akhirnya bisa bergabung dengan klub impiannya. Ajax ramaikan perburuan dari Donny van de Beek. Dilansir dari Sky Sport, ada penantang baru bagi Real Sociedad untuk transfer dari Donny van de Beek. Mantan klub sang pemain Ajax Amsterdam dilaporkan tertarik untuk bisa meminang jasanya. Menurut laporan tersebut, Ajax saat ini ingin memperkuat lini tengah mereka setelah mereka ditinggalkan beberapa gelandang mereka. Menurut laporan yang sama, Ajax tidak akan langsung membeli Donny van de Beek di musim panas ini. Dikabarkan mereka akan meminjamnya terlebih dahulu. Frenkie de Jong mengucapkan ikrar setia bersama Barcelona. Frenkie de Jong menjadi salah satu pemain yang sangat sering dirumorkan ingin hengkang dari Barcelona. Namun lagi-lagi pemain asal Belanda tersebut menegaskan bahwa dirinya akan bertahan selama ia masih bisa bermain. Dan dari banyaknya rumor yang beredar, tidak ada satupun yang kini berubah menjadi kenyataan. Dirinya dikabarkan masih setia dengan Blaugrana. Dan sang gelandang sendiri menegaskan apabila masa depannya memang berada di klub asal Catalonia tersebut. Resmi Leandro Paredes kembali ke pelukan AS Roma.
Leandro Paredes dan AS Roma memutuskan untuk kembali bekerja sama. Paredes resmi didatangkan secara permanen dari PSG. Jurnalis Fabrizio Romano memastikan Paredes dibeli dengan mahar mencapai 4 juta euro saja. Harga ini jauh lebih murah daripada harga pasaran sang pemain yang masih berada di kisaran 12 juta euro. Paredes sendiri pun sudah menyetujui sodoran kontrak yang diberikan oleh AS Roma. Durasinya berdurasi 3 tahun atau hingga tahun 2025. Romano mengklaim ada opsi perpanjangan kontrak hingga tahun 2026 yang juga telah disepakati oleh gelandang timnas Argentina tersebut. Paredes sendiri sebelumnya sudah berseragam AS Roma sejak tahun 2014 hingga tahun 2017. Manchester United siapkan tawaran kedua untuk Benjamin Pavard. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan belum menyerah untuk bisa mendapatkan jasa Benjamin Pavard. Setan Merah dilaporkan akan mengirimkan tawaran kedua mereka untuk sang bek dalam waktu yang dekat ini. Dikabarkan Manchester United akan berdiskusi kembali dengan Bayern Munchen terkait transfer dari sang bek dan mereka dikabarkan siap untuk menaikkan tawaran. Diketahui kontrak sang bek sendiri masih tersisa 1 tahun lagi dan Bayern Munchen dikabarkan ingin memantrol sang pemain di angka 40 juta euro. Batal kemunculan Kyle Walker segera perpanjang kontraknya bersama Manchester City. Saga transfer Kyle Walker akan segera berakhir. Sang bek dikabarkan memutuskan untuk bertahan di Manchester City ketimbang pindah ke Bayern Munchen. Dilansir dari Fabrizio Romano, Walker kini berubah pikiran. Ia dikabarkan memutuskan untuk bertahan di Manchester City saja. Ia dikabarkan sudah menyepakati kontrak baru dengan The Citizen. Ia disebut akan mendapatkan kenaikan gaji di skuad Manchester City nantinya. Baru 1 musim di Roma, Matic kini dijual. AS Roma resmi melepas Nemanja Matic pada bursa transfer musim panas ini. Matic dijual ke klub Prancis yakni Stade Rennes. Padahal Matic baru saja bergabung dengan AS Roma pada musim panas tahun lalu. Diketahui gelandang Serbia itu didapat dengan status bebas transfer dari Manchester United. Dikabarkan Matic dilepas dengan harga transfer mencapai 3 juta euro termasuk sejumlah bonus. Dan menurut pernyataan dari Stade Rennes, Matic akan menekan kontrak hingga tahun 2025. Leonardo Bonucci segera merapat ke Union Berlin. Leonardo Bonucci dikabarkan melakukan pembicaraan dengan klub Jerman yakni Union Berlin. Laporan terbaru menyebutkan Bonucci bisa saja hengkang ke Jerman untuk bisa bergabung dengan klub tersebut. Gianluca Di Marzio menyebutkan bahwa Bonucci sudah melakukan komunikasi dengan klub yang finish di posisi 4 pada musim kemarin. Itu artinya Bonucci bisa tampil di Liga Champions di musim depan kalau ia jadi ke Union Berlin. Hal tersebut tentunya lebih menguntungkan jika harus memperkuat Fiorentina yang cuma bermain di Liga Konferensi. Kiper veteran ini bakal gantikan Kepa Arrizabalaga. Menurut laporan dari The Guardian, Chelsea sudah menemukan kandidat yang tepat untuk pengganti Kepa. Mereka dikabarkan berencana untuk bisa mendatangkan Kasper Schmeichel dari Nice. Menurut laporan tersebut juga melaporkan bahwa Chelsea untuk bisa mendatangkan sang pemain cukup besar di bursa kali ini. Ini disebabkan sang kiper mulai kehilangan tempatnya di skuad Nice. Chelsea sendiri dilaporkan tidak perlu keluar uang banyak untuk bisa mendatangkan sang kiper di musim panas ini. Kontrak sang kiper di Nice akan habis di tahun 2025 dan tebusan sekitar 3 juta euro sudah cukup untuk bisa memboyongnya dari Prancis. Tikung Liverpool 2 kali, Romeo Lavia pilih merapat ke Chelsea. Liverpool sebelumnya sudah mencapai kata sepakat dengan Southampton soal biaya transfer dari Lavia. Liverpool dikabarkan bersedia membayar 60 juta pound sterling dan keputusan ini diambil oleh pihak Liverpool untuk bisa mengalahkan tawaran Chelsea yang mencapai 50 juta pounds. Namun sayangnya kabar mengejutkan kemudian datang dari The Athletic. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Lavia justru maunya pindah ke Chelsea. Kabar ini membuat pihak Liverpool panas dingin. Transfernya seharusnya segera dituntaskan malah bakal berakhir tidak sesuai harapan. Southampton dan Chelsea kabarnya bakal segera menuntaskan transfer dari Lavia pada pekan ini. Nicolo Zaniolo pindah menuju Aston Villa. Nicolo
Nicolo Zaniolo dikabarkan memaksa timnya yakni Galatasaray untuk menerima pinangan yang hadir dari wakil Liga Inggris yakni Aston Villa sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Jurnalis transfer Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Aston Villa sudah memberikan tawaran formal pada Galatasaray untuk Nicolo Zaniolo. Ketertarikan itu lalu disambut oleh Zaniolo yang juga ingin prosesnya segera selesai dalam waktu yang dekat. Aston Villa kabarnya menawarkan kesepakatan peminjaman senilai 3 juta euro dengan opsi pembelian total mencapai 27 juta euro. Al-Ahly telah capai kesepakatan untuk datangkan Merih Demiral. Atalanta dikabarkan telah menyepakati penjualan Merih Demiral ke Al-Ahly senilai 20 juta euro setelah sempat menjadi incaran dari Inter Milan. Menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Atalanta dan klub Arab Saudi itu telah mencapai kesepakatan penuh. Begitu juga dengan sang pemain yang telah menyetujui persyaratan pribadi. Biaya transfernya sekitar 20 juta euro dan pemain internasional Turki tersebut akan menandatangani kontrak dengan Al-Ahly berdurasi 3 tahun senilai 11 juta euro per musim. Manchester United kalahkan Wolverhampton. Manchester United harus bekerja keras menundukkan Wolverhampton pada laga pekan pertama Liga Premier Inggris. Manchester United diketahui menang dengan skor tipis 1-0. Bermain di Old Trafford, laga pembuka musim ini tidak berjalan sesuai rencana. Wolverhampton datang dengan kekuatan penuh dan tampil merepotkan sejak awal pertandingan. Pertandingan berjalan seimbang dengan peluang yang sama. Namun kali ini Manchester United diselamatkan oleh gol sematawayang yang diciptakan oleh Rafael Varane di menit ke-76. Kemenangan ini tentunya membantu Manchester United mengantongi 3 poin perdana di klasemen Liga Inggris musim ini. Andre Onana jadi man of the match. Wolverhampton benar-benar membuat Manchester United kerepotan. Untung saja ada Andre Onana yang tampil di level top untuk mengawal gawang setan merah. Laga ini adalah debut Onana di Liga Inggris dan dia langsung membuktikan dirinya dengan 6 kali penyelamatan. Wolverhampton membuat 6 shot on target dan Onana menghentikan semuanya. Onana berperan penting untuk Manchester United menjaga keunggulan dan mengamankan 3 poin itu. Dia pun kemudian terpilih sebagai man of the match versi voting dari Premier League. Erik ten Hag puas usai Manchester United meraih kemenangan perdana. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku sangat puas dengan kemenangan yang diraih oleh timnya saat menjamu Wolverhampton. Ini seharusnya bisa lebih baik, kami bisa bermain lebih baik, namun kami puas dengan kemenangan ini, ujar ten Hag kepada BBC Sport. Tanpa Ronaldo, Al Nassr kalah dari Al Ettifaq. Al Nassr menelan kekalahan 1-2 dari Al Ettifaq di laga lanjutan Liga Arab Saudi. Gol dari Sadio Mane tak cukup untuk bisa meraih poin penuh. Sadio Mane membawa Al Nassr unggul cepat lewat gol pada menit yang keempat. Tuan Roma lantas membalas dengan gol cepat di babak yang kedua, tepatnya di menit ke-47. Tim besutan dari Steven Gerrard itu bahkan membalikkan kedudukan hanya 6 menit kemudian lewat Moussa Dembele. Hasil ini bertahan sampai peluit panjang berbunyi. Al Nassr pun mengawali musim Liga Arab Saudi dengan kekalahan dan kini mereka harus tercecer di urutan yang ke-12. Sementara untuk Al Ettifaq kini berada di posisi 5 klasemen sementara.